Kita lanjutkan materi pada nomor pertama yaitu Python Refresher. Pada kali ini kita masuk ke decision di Python. Nah, jadi sebelum kita ke decision, saya ingin mengenalkan ada operator bernama operator perbandingan yang layak atau lazim digunakan dalam pengambilan keputusan di dalam bahasa pemrograman, tak terkecuali Python. Di sini ada sama dengan, artinya menguji apakah suatu variabel dengan yang lainnya sama atau tidak. Jika sama, maka nilainya true. Kalau tidak, false. Nah, ini ada tanda seru sama dengan artinya apakah A tidak sama dengan B. Lalu berikutnya, apakah A lebih kecil dari B. Begitu seterusnya sampai dengan yang paling bawah. Kita coba misalkan kita memiliki sebuah variabel A dan variabel lain B dengan nilai A6, B8. Maka jika kita kenakan operator perbandingan, hasilnya seperti berikut. Ya. Contohnya ini, apakah A sama dengan B? Tidak, karena A6, B8, maka false. Apakah A tidak sama dengan B? Benar, karena A6, B8, maka di sini true. Begitu seterusnya sampai terakhir. Ya, seperti itu. Nah, lalu ingin saya sampaikan bahwa tidak hanya di statement ya, tapi di looping juga, bahwa indentasi itu sangat penting di Python. Jika kita tidak melakukan indentasi, maka ketika kita run codingnya akan error. Seperti ini, sebelah kiri ini print ya, setelah if decision ini printnya tidak menjorok ke dalam ya, sedangkan yang sebelah kanan ini menjorok ke dalam. Maka mana yang benar? Yap, yang ada indentasinya. Seperti itu ya. Jadi indentasi adalah wajib. Jika tidak, kita akan mendapatkan error. Nah, sekarang kita ke PyCharm ya. Kita akan coba membuat beberapa syntax code untuk menguji ya, atau untuk membuat decision. Oke, kita tipe yang pertama yaitu decision if, jika ya. Jadi kita membuat sebuah variabel bernama A, value-nya 22, kemudian kita membuat variabel B, value-nya 20. Nah, kita akan melakukan decision. Apakah A atau apakah B lebih besar dari A? Nah, jika lebih besar, maka cetaklah seperti ini ya. Misalkan B lebih besar dari A. Oh, ini B-nya kita buat lebih kecil, kita buat 24 saja supaya kondisinya true ya. Kita coba running. Tuh ya, B lebih besar dari A. Ini yang paling basic. Lalu selain if ada juga yang namanya elif. Elif itu else if atau if else if ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jika if kondisi pertamanya false, maka elif dicek apakah false atau true juga ya. Kita coba misalkan A22B, kita samakan aja 22. Apakah B lebih besar dari A? Maka kita print B lebih besar dari A. Nah, ini kan harusnya false ya, karena seharusnya dia sama dengan. Nah, kita pakai else if atau elif. Nah, elif B sama dengan A, maka titik 2, maka B sama dengan A. Oke, harusnya yang elif yang dieksekusi karena 22 dan 22. A22, B22. Nah, B sama dengan A, itulah elif ya. Nah, enaknya nanti kita bisa elifnya banyak, tergantung kondisinya ada berapa kemungkinan gitu kan. Ada 10 kemungkinan ya, 10 nanti kita bisa buat elif. Dan ada argumennya setelah elif itu ya. Nah, yang terakhir ada namanya else. Nah, kalau else ini dieksekusi jika blok if sebelumnya maupun blok elif yang sebelumnya atau di atas blok else ini kondisinya false semua. Jadi else ini pilihan terakhir. Begitu kira-kira ya. Kita coba hanya 22, B kita buat 20 saja. Lalu apakah B lebih besar dari A? Print ini. Apakah B sama dengan A? Print ini. Nah, sekarang kita pakai else. Berarti kalau kedua kondisi di atas true false, kita jalankan ini. Print B
lebih kecil dari A. Kira-kira begitu ya. Ini harusnya else yang dieksekusi, kita lihat. Nah, B lebih kecil dari A. Gampang ya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan dua konsep dasar yang mungkin kalau kita ingin memadankan condition ya, tidak. Ini kan cuma satu ya. Kita bisa conditionnya itu lebih dari satu. Kita bisa menggunakan pertama operator namanya N, operator logika N. Jadi N ini akan bernilai true jika semua kondisinya true. Jadi tidak boleh ada satu pun yang false. Kita buat sini A22, B20, kita buat variabel ketiga C, nilainya 100. Nah, sekarang kita akan melakukan if ya. Misal ini kita hapus elifnya. Nah, apakah B lebih ini karena lebih kecil, kita buat lebih kecil dari A, and C lebih besar dari A. Nah, ini kan seharusnya memenuhi yang bawah ini ya. Oke, nah kita tulis saja kedua kondisi memenuhi atau kedua kondisi benar. Nah, kalau else berarti bisa salah satu atau kedua-duanya salah. Salah satu atau kedua kondisi bernilai salah. Oke, nah kita lihat ya. Kita cek. Tuh, kedua kondisi benar ya. Jadi dia akan dieksekusi jika kondisi yang di sini semuanya benar. Nah, kita ke konsep yang ketiga yang terakhir untuk decision ini yaitu OR. Beda dengan AND, OR ini hanya bernilai true jika salah satu kondisi true. Jadi mau misal ada 100, 99 salah, 1 true, maka tetap kondisinya true. Kita coba. Kita ganti satu saja yang benar ya. Ini kita apakah B lebih besar dari A dan C lebih besar dari A. Kan B lebih besar dari ini salah. C lebih besar dari A yang benar. Nah, kita tulis di sini printnya salah satu kondisi benar. Sedangkan else ini berarti semuanya salah ya. Semua kondisi salah. Kita coba running. Oke, mohon maaf. Kita lupa ganti dengan OR ya. Oke, kita cek. Nah, salah satu kondisi benar. Coba kita buat kedua-duanya salah. C mungkin sama dengan A. Kan nggak mungkin. C 100, A 22. Kita lihat. To else yang dieksekusi. Jadi seperti itulah decision ya. Ingat operator perbandingan. Oke, kita akhiri. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.